Oke, halo semuanya. Saya Jonathan dari Mau Sastri, dan pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tokoh inspirasi bagi saya. Dan ini adalah tulis bahasa Indonesia. Jadi yang saya akan pilih itu adalah tokoh Babe Cabita. Jadi kenapa saya pilih Babe Cabita? Ayo kita masuk ke dalam videonya. Oke, jadi Babe Cabita atau nama aslinya yaitu adalah Pria Prayoga Pratama Tanjung atau biasa disebut dengan Babe Cabita. Itu beliau juga adalah putra dari Irsyad Tanjung. Nah, jadi seperti kita ketahui, Babe Cabita ini di Indonesia sangat terkenal dan dia memiliki pekerjaan sebagai aktor, komika, serta sebagai memiliki pekerjaan di dunia hiburan di Indonesia. Dan juga baru-baru ini pada tahun 2023 dia membuka usaha, dia itu namanya Dadar Beredar, yang sehingga sampai saat ini masih dikenal oleh banyak orang dan disukai oleh banyak orang. Oke, jadi kita akan masuk ke dalam riwayat pendidikannya Babe Cabita. Jadi dulu Babe Cabita pernah sempat bersekolah di SD Negeri 1 Medan. Lalu berikutnya ketika ia lulus pada SD Negeri 1 Medan, ia lanjut sekolah SMP di SMP Negeri 7 Medan. Nah, berikutnya setelah ia lulus dari SMP, ia lanjut menaikkan tingkat pendidikannya di SMA Negeri 1 Medan. Nah, berikutnya pada dia sudah lulus SMA, dia lanjut mengambil S1 di Universitas Sumatera Utara atau USU dengan jurusan Ilmu Administrasi Publik. Oke, jadi Babe Cabita ini sebelum ia sukses, jadi dia dulu pada masa remaja, dia itu Babe Cabita ini memiliki penampilan yang berbeda yang seperti sekarang ya, yaitu karena dulu badannya itu sangat kurus pada saat remaja, dan juga ya dulu dikenal juga sering bergonta-ganti gaya rambut, dan juga termasuk rambut gimbal, dan dia juga sering mewarnai rambutnya saat remaja. Juga potret lawasnya semasa remaja sering membuat orang pangling karena penampilannya yang berbeda dengan sekarang. Nah, juga Babe pada saat remaja pernah menjadi ketua kelas pada saat SMA. Namun meskipun dia ketua kelas pada saat SMA, dia sering terlihat pakaiannya selalu tidak rapi. Oke, jadi ketika Babe Cabita setelah lulus dari Universitas Sumatera Utara dan dia mengambil gelar sarjana administrasi publik, dia memulai karirnya yang masih kita kenal sampai sekarang itu stand up comedy. Nah, jadi pada tahun 2013 ia memulai mengikuti audisi stand up comedy Indonesia pada musim ketiga di Kompas TV. Nah, dengan gayanya yang santai dan tidak ragu dan lugas, dia berhasil keluar sebagai juara pada stand up comedy musim ketiga di Kompas TV dengan total 50 juta. Nah, jadi ketika Babe Cabita setelah menjuarai stand up comedy pada tahun 2013 itu, namanya mulai dikenal luas oleh banyak para masyarakat Indonesia dan mulai banyak membintangi banyak film di Indonesia. Itu seperti Komik 8 pada tahun 2014, Caleg by Accident 2014, Single 2015, dan Ada Cinta di SMA pada tahun 2016, Muammar MK Jakarta Undercover pada tahun 2017. Berikutnya Warkop DKI Rebon, Jangkrik Boss Part 2 pada tahun 2017, dan Shizuki The Movie Panitia Hari Akhir pada tahun 2017, dan Trinity Traveler pada tahun 2019, dan yang terakhir Jorik Salawe tahun 2020. Nah, jadi dari banyaknya film-film yang sudah ia bintangi, ia juga sempat
menjadi CEO host di acara stand up comedy yang dulu ia sempat ikuti, dan dia menjadi host pada musim keempat. Baik, jadi Babe Cabita pada tanggal 7 Juli 2017 Babe Cabita ini menikah dengan Zulfati Indraloka, yaitu ceweknya sekarang ini. Ya, dari pernikahan ini Babe Cabita dan Zulfati Indraloka ini dikaruniai 2 anak, yaitu Bambino Aleki Tanjung dan Nebula Alena Tanjung. Oke, jadi Babe Cabita ini setelah sukses dari dunia perkomedian dan sudah banyak membintangi banyak film di Indonesia, dia mulai merambah pada dunia perkulineran yang bisa kita kenal sampai sekarang, yaitu usahanya itu adalah Dadar Beredar. Dan kalau kita bisa ketahui, Dadar Beredar ini sudah memiliki banyak sekali cabang di seluruh Indonesia. Jadi dia itu membuka Dadar Beredar ini pada tahun 2023. Nah, dia tidak hanya sendirian, namun dia ditemani oleh King Abdi yang yaitu adalah jebolan MasterChef Indonesia. Jadi pada tahun 2023 di mana tahun Dadar Beredar ia bentuk, dan juga tahun dia mendapatkan kabar buruk karena Babe Cabita ini diagnosis penyakit anemia aplastik, di mana penyakit ini lumayan langka karena penyakit ini menyerang sumsum tulang dan menyebabkan penurunan jumlah sel darah. Tapi meskipun kondisinya semakin menurun, ia tetap aktif dalam berkarya. Namun pada akhir Maret 2024 kondisinya semakin memburuk dan ia harus dirawat di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus. Dan di Rumah Sakit Mayapada Lebak Bulus ini dia dirawat selama 2 minggu. Dan selama 2 minggu ini ia menghembuskan napas terakhirnya pada 9 April 2024 tepat pukul 6:38 waktu Indonesia Barat. Jadi meskipun Babe Cabita sudah wafat ataupun sudah meninggal, namun beliau tetap menginspirasi banyak komika lainnya yang di Indonesia. Itu seperti yang kita ketahui, seperti Pras Teguh, dia menyebut bahwa Babe Cabita itu adalah pengaruh penting bagi dirinya dan bagi sesama komika lainnya. Dan saya akan memberikan beberapa hal yang harus kita ikuti dari Babe Cabita, ataupun teladan-teladan apa aja yang harus kita ikuti dari Babe Cabita, dan mungkin ini mampu menginspirasi kita semua. Jadi teladan-teladan yang bisa kita ambil dari Babe Cabita ini ialah sosok yang bekerja keras dalam meraih impian ataupun cita-citanya. Jadi kenapa bisa kita bilang seperti itu? Karena Babe Cabita ini memiliki tekad yang kuat dan semangat yang tinggi, dan dia mau mengasah bakatnya yaitu stand up comedy. Lalu berikutnya, Babe Cabita ini mampu mengambil risiko yang lumayan besar untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Ini kenapa kita bilang seperti itu? Karena ia berani melangkah keluar dari zona aman dan untuk mengejar ambisi dan cita-citanya. Itu dibuktikan dari track record Babe Cabita yang menjadi seorang komika. Lalu berikutnya, Babe Cabita ini adalah sosok yang tidak gampang merasa puas, karena meskipun dia sudah banyak meraih prestasi di bidang komedi maupun di perfilman, dia selalu meningkatkan dia punya popularitas, dan sehingga dia membuat usaha baru, itu Dadar Beredar. Lalu berikutnya, Babe Cabita ini memberikan kesan yang baik kepada setiap orang. Jadi sehingga meskipun ia sudah meninggal, ia mampu memberikan nilai-nilai yang baik bagi setiap orang, terkhusus bagi para komika di seluruh Indonesia. Baik, jadi itu aja video dari saya tentang
tokoh inspiratif dan dengan tokoh Babe Cabita. Jadi semoga dari video ini apa yang saya berikan mampu menginspirasi kita semua ya. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati.